Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati penceramah pada sore hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Yasin Ibrahim, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Hamdan syukron lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang kami hormati Ketua Umum dan Ketua Harian Badan Ta'mirul Masjid Lapas Kelas 2A Gorontalo beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus yang kami hormati dan muliakan Al Ustadz Bapak Haji Yasin Ibrahim, serta seluruh hadirin jamaah sekalian. Semoga kita semua yang hadir di tempat mulia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan iman sehingga masih berkumpul di tempat mulia ini. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Hadirin jamaah yang kami muliakan, adapun judul kultum yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jamaah yang dirahmati Allah, seandainya pada hari ini belum dapat memberi kebahagiaan pada sesama, maka berusahalah untuk tidak menyakiti orang lain. Seandainya pada hari ini belum dapat berakhlak mulia, maka berusahalah untuk tidak menyimpan hati buruk terhadap sesama. Seandainya pada hari ini belum dapat memberi manfaat, maka berusahalah tidak memberi mudarat terhadap sesama. Seandainya pada hari ini belum dapat mengingat kebahagiaan orang lain, maka berusahalah tidak mengingat keburukan orang lain, lebih lagi membuka aib orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, makna yang terkandung dalam kehidupan ini bukan terletak pada diri kita, akan tetapi pada seberapa besar kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita yang ada di tempat ini bukan hanya bermanfaat bagi diri kita dan keluarga, namun juga akan bermanfaat bagi orang lain. Demikian kultum singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totopore. Demikian kultum singkat yang disampaikan oleh rekan kita Jainuddin Muhammad, dan pada Jainuddin mari kita kasih aplaus. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Al Mukarram Bapak Yasin Ibrahim. Pada beliau dengan hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kasih, pembina kita semua, yang saya hormati Ketua Takmirul Masjid atau yang dapat mewakili beliau, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Sulaiman Jama sebagai wakil ketua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodrat, iradat, taufik dan hidayatnya, bahwa kita pada saat ini dalam posisi sehat wal afiat, baik itu jasmani maupun rohani. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang menjadi pokok bahasan ini kita membawa satu ayat dalam Al-Quran yang pendek sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa balawnahum bil hasanati wassai'ati la'allahum yarji. Aku coba hamba-hambaku dengan dua tipe, dua model, dua macam. Yang pertama hasanati, yang baik-baik dari lahirnya, dari TK-nya, dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, Prof, tidak pernah salah. Ujian itu yang tidak pernah salah, itu ujian. Selalu prestasi. Di bidang rizki selalu ada. Belum selesai beras 1 karung dibeli, ada 3 karung. Luar biasa. Itu Anda pernah mengeluh. Belum habis ini gaji bulan ini, sudah ada lagi gaji 13. Begitu berdagang, tidak ada yang tersisa dan untung. Mulai dari berdagang dari kecil sampai konglomerat, tidak pernah rugi. Itu ujian sebenarnya. Cuma selalu kita menilai ujian itu nanti kalau bentuknya kejahatan atau berbentuk kasus, baru itu dianggap ujian. Padahal ujian ini dua. Apakah kita diuji dari kecil
sampai kita wafat tidak pernah sakit, itu ujian. Artinya maksud Allah apakah disyukuri tidak. Kalau tidak disyukuri nikmat ini, Allah ancam, Allah hukumkan dia orang yang fasik. Orang yang fasik itu dia tetap beriman kepada Allah, tapi seluruh syariat tidak ada dia kerjakan. Itu orang fasik. Semoga imannya tidak habis. Tapi kalau imannya habis, berarti masuk neraka. Yang kedua, ada yang diuji selang-seling. Ini hari baik, besok buruk lagi. Jadi diuji dengan syai'at itu dua. Ada yang ini hari beriman, dalam surat Al-Baqarah Allah gambarkan amanu, beriman, tsumma kafaru, lalu dia terhapus lagi imannya. Bahasa kafir itu tidak jahat artinya. Kafir artinya terhapus iman. Jadi tidak jahat itu. Karena kafir itu berasal dari kata kafara, terhapus tulisan. Di mana kita tertulis? Di alam ard. Waktu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ditulis kita orang yang beriman. Lalu sampai di dunia iman kita itu sedikit demi sedikit terhapus. Ada orang yang diuji selang-seling. Kalau dia bertobat luar biasa, bagi-bagi itu kepala di tep, bahano, 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 bahano. Tapi kalau timbul DP, istilah orang Manado DP kapseti, lupa daratan. Ini anda pusing apa ini polisi jaksa hakim. Lapas apa ini? Rata. Memang begitu. Sifat manusia itu ada fase itu. Ini hari bertobat, malamnya backing lagi. Sehingga orang sudah lupa-lupa, di sini muncul lagi, ente datang lagi. Tapi tidak apa-apa. Itu memang fase dilewati oleh setiap hamba. Jalani saja itu, sifat itu. Karena Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada 7 tingkatan nafsu kita. Ada yang amarah, itu tidak ada lagi pilihannya, jahat semua itu. Dalam pembahasan ilmu tarekat, putu itu ada 3 kelas, Pak Kawa. Putu itu artinya tanpa darah. Bahasa Gorontalo putu, kan ada panggala.
Pangkala kan? Pangkala itu terdiri dari paru-paru, lalu ada yang disebut jantung, lalu ada disebut pelantapo, lalu ada disebut putu. Putu itu kotaknya 3. Kotak yang hitam itulah dalam pembahasan fujuraha dalam ilmu tarekat itu dikatakan di kotak putu itu hitam, darah hitam. Kira-kira hampir begini, Sto. Lebih hitam dari itu. Dia hitam lebih dari darah babi. Pokoknya dia sudah hampir hitam. Itu namanya amar. Lalu tingkatan yang kedua, darah jernih. Itu menghidupkan kita. Lalu ada darah putih, lalu ada kotak kosong. Kotak kosong ini terserah. Kalau kita berbuat kasus, darah hitam itu masuk ke kotak kosong. Sehingga setelah itu minta maaf, Pak, minta maaf. Saya sudah darah tinggi, saya sudah tidak lihat. Wah, segelap saya sehingga saya tombak Bapak. Nah, kotak kosong dimasuki oleh kotak darah hitam. Lalu masuk yang jernih. Nah, itu akal sehat. Berangan-angan untuk kebaikan. Lalu masuk darah putih, kita sejuk. Lalu kalau kita plong dan kita berzikir kepada Allah, kotak kosong dalam ilmu tarekat tembus sampai Baitul Ma'mur, tempat bertawafnya itu malaikat. Tembus sampai ar. Kotak kosong kalau diisi dengan tasbih, takbir, tahmid. Dan itu sudah diuji oleh orang astronom yang non muslim. Orang Rusia, orang Cina, orang Amerika dapat dengar ada suara tasbih waktu mereka di planet. Siapa suara itu? Bukan jin, bukan suara malaikat, suara manusia di muka bumi. Jadi terserah sama bapak, ini kotak kosong ini diisi apa? Orang mau isi air jernih, darah yang jernih, atau orang mau isi itu. Cara mengisi bagaimana? Caranya kalau berpikir positif, kotak kosong itu masuk darah jernih, langsung otomatis. Tapi kalau kita berzikir, kotak kosong itu dapat menghubungkan signal kepada pencipta di ars. Terserah buat memilih mana. Dalam surat Al-Insan untuk penegasan tadi itu, imma sakira wa imma kafur. Memilih syakir artinya memilih yang bersyukur, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, atau yang memilih siratal ladzina an'amta alaihim, atau lebih soe lagi gairil maghdubi alaihi. Memilih mana?
Dan yang dimuliakan begini hanya manusia. Tidak ada pada malaikat 3 kotak itu. Tidak ada. Kotak-kotak itu tidak malaikat 1 kotak. Hanya beribadah. Lalu setan terkutuk 1 kotak. Lalu jin, ada golongan jin. Setan itu golongan dari jin, tapi sudah oleh Allah dikutuk. Yang jin belum terkutuk, masih sama dengan kita. Netral, mau beriman atau tidak. Sehingga dalam Al-Quran, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'bud. Jadi bangsa jin yang Allah belum kutuk masih sama dengan kita. Mau suka beriman atau tidak terserah. Tapi Allah tegaskan ya'budu. Masih ada waktu, Pak? Saya ingat. Ya. Jadi hidup ini hanya kita yang begini. Sebesar apapun anjing, sepitar apapun anjing yang dididik oleh profesor, doktor di bidang kebinatangan, tidak mungkin sama dengan kita. Begitu pula kuda. Bagaimanapun larinya kuda itu, bisa satu saat sama dengan pesawat, tidak melebihi kita. Itu yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semulia-mulia ciptaan dan semulia-mulia kebebasan. Jadi rupa Yasin Ibrahim dilahirkan kemari, Allah tidak tentukan ngana ke surga, ngana ke neraka, tidak, terserah buat Yasin. Yasin mau suka surga, ada, tersediakan. Yasin mau suka masuk neraka, ada. Yasin mau suka masuk lapas, boleh. Ya toh? Tapi kapasitasnya apa? Mau masuk dalam begini atau masuk yang sekarang ini? Terserah buat Yasin. Luar biasa itu Allah untuk memuliakan saya. Tidak didikte. Terserah. Yuk menjadikan istrimu saleh atau tidak, buat engkau, terserah. Hanya kita lihat Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanya kita itu. Ayat itu hanya ditujukan kepada insan manusia, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau pohon, Allah tentukan ngana hidup di situ, mau panas di situ, mau banjir di situ. Orang mau semprot di situ ngana di situ. Ya Allah, ini rambut, tidak di situ kan? Karena Allah jadikan alang-alang. Walaupun dia berdoa siang dan malam, ya Allah, besok saya dia mau siram dengan rambut. Di situ ngana, tidak boleh pindah. Nah, lihat itu. Tapi kalau kita manusia merasa panas, boleh pindah. Toh? Hanya kita itu yang begitu itu. Jadi syukuri luar biasa, kita ini dijadikan insan manusia. Karena tidak ada pada lain itu. Tidak ada. Itu pohon saya bilang tadi. So kamari itu air, pohon artinya berdiri.
Mau anyor dan nyana terserah buat engkau wahai ayah. Tidak ada pembelaan. Tuh. Begitu pula batu. Begitu pula gunung. Kalau semeletus kamari itu, ini bumi ini kan 7 petala. Ini 7 lapis. Lapis pertama kita tanami palawija. 9 bahan pokok kita. Tuh. Lalu kita mau gali sedikit, itu tanaman tahunan, kira-kira begini. Tanaman tahunan bisa hidup. Lapisan ketiga so ada batu-batuan, ada pasir, untuk kita bikin bangunan yang indah ini. Lapisan yang keempat, dia mulai berwarna. Dia warna merah, warna putih, warna angus-angus, warna abu-abu. Dia 7 petala langit, 7 petala bumi. Lalu di bawah batu-batuan dan pasir itu ada emas. Kenapa emas itu nanti Allah simpan di bawah? Kenapa dia dibikin rupa batu? Supaya kita manusia ada li ta'alam, mempelajari ini. Mendapat kamari itu emas, jual, lalu pindah li ta'alamu, tatafakar. Fakur engkau dapat rezeki itu. Bukan hura-hura, bukan mau beli kerat-kerat itu. Iya kan? Biasa kan tampang kan begitu. Kalau sudah berhasil, lupa darat. Padahal Allah bilang tafakar. Di bawah itu batu-batuan alas begini. Di bawah itu batu-batuan api. Lalu api itu keluar, gunung tidak boleh membela. Dengan lahar panas gunung siap. Terserah buat engkau wahai. Kita yang boleh menghina. Kita sekalipun dalam keadaan sholat, tapi kalau tidak aman, dalam ayat, dalam hadis, boleh kita pindah di tempat yang aman. Gunung tidak boleh. Sebesar itu gunung tidak dapat membela dirinya. Padahal kapasitasnya gunung itu semua ada. Batu-batuan ada. Barang tajam ada. Karena ada pohon-pohon berduri. Tapi dia tidak bisa gunakan itu pohon-pohon berduri itu untuk melempar api, menghalangi api. Tidak bisa. Ada pohon-pohon yang besar, ada kayu hitam, ada kayu besi, tidak mampu. Tapi kita kecil begini, datang kemari itu musibah, kita boleh lari. Lalu Allah jadikan sedemikian rupa. Dalam juz 30 pada surah ke dalam 80. Allah berfirman, Alladzi khalaka fasawwaka fa'adalaka. Dia yang menjadikan manusia disusun sedemikian rupa organ-organ dan dijadikan seimbang. Dia kalau orang normal belum stroke masih tre begini Pak. Kecuali kalau dia stroke semiring begini. Semiring begini. Ya itu. Tapi kalau awalnya Allah menciptakan disusun sedemikian rupa dan seimbang. Coba kalau Allah ciptakan hari Kamis miring ke kanan. Pada hari Jumat miring ke kiri. Tapi Allah bilang fada'alak, seimbang. Lalu disusun sedemikian rupa.
lipatannya bukan ke muka, bukan ke kanan dan bukan ke kiri dan bukan ke belakang lipatannya. Coba kalau lipatannya ke belakang, kita menyembah kepada Allah, baru dia buat lipat 3 lipat ke belakang, bagaimana? Tapi bukan lipatannya ke bawah. Untuk apa itu? Supaya kalau kita ruku bagus kelihatan. Karena lipatannya ke bawah. Tanpa sih. Bapak-bapak lihat lurus tidak? Lurus. Jadi ukurannya kalau kita lurus sujud tanpa sujud pas sujud. Baru kalau kita mau sujud, coba kalau lipatannya ke kiri ke kanan, bagaimana itu? Luar biasa manusia itu. Jadi kembali ke laptop tadi. Ada yang hari ini beriman, besok tidak lagi. Tapi ada yang 2/3 ke kiri, 1/3 ke kanan, masih lebih bagus dari tadi 50-50. Toh? Atau lebih jelek? Lebih jelek ya, karena dia hanya 1/3 kebaikan. Tapi kalau terjadi kebalikannya, sudah 2/3 baik, tinggal 1/3 kejelekan. Sudah mantap itu. Baru pada titik mulhibah, menurut Al-Ghazali mulhibah itu artinya sifat yang tenang dan jatuh pilihannya kepada yang baik. Orang yang begitu dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsu mutmain. Oh jiwa yang tenang. Itu aqua kalau tidak tenang, sana kamari orang mainkan begini baru diisi air, tidak full walaupun berjam-jam. Jadi tenang dulu, baru dipanggil. Coba kalau kita sana kamari orang panggil tak salah tidak mendapat dengar. Tapi kalau kita tenang, Yasin, iya, dengar, tenang, langsung masuk di telinga itu. Lalu apa itu membuat tenang? Bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah aku dan aku limpahkan ketenangan buat kamu. Jadi tak usah itu ingat-ingat itu istri. Terserah. Kalau engkau menerima laki-laki silakan. Aku tenang di sini di lapas. Ya, kan? Tidak jadi masalah. Karena dia sama dengan dulu orang yang ke Sulawesi Tengah itu rata-rata orang Gorontalo itu ke Sulawesi Tengah itu mencari ikan, lalu istilahnya bapuka. Puka. Karena anaknya ini yang dia tinggalkan. Masih mau tanya 2 menit. Bisa selesai ini. Masih bisa selesai ini cerita ini. Mulai kelas 1 SMA, kelas 2 tidak ada kiriman. Kelas 3 baru ada kiriman. Langsung perempuan protes. Karena kirimannya tidak cukup.
Sudah 3 tahun tidak cukup. Nah, dulu pesta yang mati mencari doa. Langsung dia menyurat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat suami yang tercinta, di tempat dengan ini aku istrimu yang tercinta, bagimu aku menyatakan kalau engkau tidak segera datang dan membawa uang secukupnya untuk masuk ujian anakmu yang pertama, maka aku gadahikan kebunku di dekat WC. Baru dia kasih dia DP, Kep, saya mau pulang. Saya tidak paham apa ini. Selama ini saya tidak pernah buka kobong dekat WC. Loli Kep mangan pe bodok pe nenek moyang, DP barang itu dia mau jual. Pergi. Tidak cukup. No, kalau memang itu menjadi kenyataan, silakan. Aku menyelesaikan kewajibanku di sini. Dan aku lebih tenang di sini. Tatmainul qulub. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.